dosen dan guru penguji ujian kinerja PPK dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid Bakir. Saya mengajar di SDN 7 Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, NIM 245401110003. Saya adalah mahasiswa PPK dalam jabatan P2 tahun 2024 di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini, Kamis 23 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning pada materi utuh kelas 1 di SDN 7 Gambiran. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, kita sekarang akan memulai materi pelajaran. Sebelum kita pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Monggo ketua kelasnya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Saya mau masuk dulu ya. Andrian Pradita Biswangi hadir, Angga Rama Saputra, kemudian Aida Mesia Cahyatika, kemudian Demita Agustina Putri, terus Muhammad Nadim Safir, kemudian Nadia Eka Pratiwi, Ragista Yunia Asifa, dan Rizky Dwi Riyadi hadir, dan Sela Ayu Dia hadir, kemudian Ridho Pratama hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Sebelum kita lanjut ke materi, kita menyanyikan dahulu lagu nasional untuk memperkuat rasa nasionalisme kita. Semuanya berdiri. Ada yang ingat pelajaran kemarin? Pelajaran kemarin itu tentang bersesuci. Sekarang kita akan belajar tentang wudu. Nah, sebelum pada materi,
kita akan belajar tentang tujuan pembelajaran wudhu ya. Tujuan pembelajaran wudhu yakni siswa mampu menyebutkan niat dan tata cara wudhu ya. Kalian harus mampu nantinya menyebutkan niat wudhu dan tata cara wudhu. Siapa yang tahu tentang niat wudhu? Coba niat wudhu gimana? Ya, doanya. Ya, bukan untuk Sela. Siswa mampu mempraktikkan gerakan wudhu dengan urutan yang benar. Terus yang ketiga, siswa memahami pentingnya wudhu sebelum sholat ya. Anak-anak, kita sebelum sholat kita harus berwudhu ya. Dilihat di depan ini ada gambar 1 dan gambar 2. Nah, di gambar 1 itu tentang apa? Tentang wudhu, anak yang sedang berwudhu. Kemudian yang gambar 2, gambar sholat ya. Yang pertama itu gambar wudhu, sebelum wudhu ya, berdoa dulu, terus berwudhu, kemudian kita sholat. Apakah kalian pernah berwudhu? Pernah. Kalau sholat? Pernah semua ya. Alhamdulillah kalau begitu. Kemudian kita akan belajar tentang pengertian wudhu. Pengertian wudhu yang pertama yaitu wudhu berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih dan indah. Karena Allah itu sangat suka kepada yang bersih dan yang indah. Kemudian wudhu adalah aktivitas menggunakan air pada anggota tertentu dengan tata cara tertentu pula ya, yaitu tujuannya untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau kita hadas kecil, kita harus berwudhu untuk menghilangkannya. Terus kemudian syarat-syarat wudhu yang pertama yaitu beragama Islam. Kalau orang selain Islam apa boleh? Ya, tidak boleh. Kemudian tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan baik dan buruk. Kemudian dengan air suci yang mensucikan. Kalau air kelapa boleh tidak? Air kelapa tidak boleh. Kemudian tidak menanggung hadas besar ya. Bisa mengetahui antara yang wajib dan sunnah ya. Ada perkara wajib dan ada perkara sunnah. Kemudian tidak ada yang menghalangi sampai air ke anggota tubuh ya. Tidak boleh ada penghalang kalau kita saat ingin berwudhu. Contohnya apa? Contohnya itu kuku ya. Biasanya wanita itu kalau mewarnai kuku ya, kalau air tidak bisa tembus kepada kuku berarti wudhunya tidak sah atau batal. Kemudian rukun wudhu ya. Rukun wudhu yang pertama yaitu niat. Niatnya gimana? Nawaitul wudhu'a lirafil hadasil ya, itu adalah niat wudhu. Kemudian membasuh wajah ya. Membasuh wajah ini namanya wajah, harus rata dalam membasuh wajah. Kemudian membasuh kedua tangan hingga siku, kedua tangan sampai siku ya. Ini namanya siku, dari yang kanan ke yang kiri. Kemudian mengusap bagian ke kepala, kepalanya diusap atau rambutnya diusap.
Kemudian membasuh kedua kaki hingga mata kaki ya. Kaki kanan dulu yang dibasuh sampai mata kaki. Kemudian yang terakhir yaitu tertib atau berurutan. Jadi kita kalau mau wudu harus berurutan, tidak boleh yang nomor 1 diganti nomor 3 atau dibolak balik, itu tidak boleh. Kemudian sunnah wudu ya, ada rukun wudu, ada sunnah wudu. Nah sekarang sunnah wudu yaitu membaca basmalah. Sebelum kita wudu kita disunahkan membaca basmalah. Kemudian mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ini mencuci ya. Mencuci telapak tangan sebanyak 3 kali. Kemudian berkumur. Setelah berkumur kita menghirup air ke hidung, itu sunnah. Terus menyela-nyela jari tangan dan kaki, menyela-nyela. Setelah itu kita di sela-sela kalau mau wudu. Kemudian mengusap seluruh kepala, itu sunnah. Semuanya kepala itu dibasahi, itu hukumnya sunnah. Kemudian mengulang setiap basuhan hingga 3 kali ya. 3 kali itu hukumnya sunnah. Membasuh tangan sampai 3 kali itu sunnah. Terus mendahulukan yang kanan dulu, terus yang kiri. Kemudian setelah itu berdoa ya, itu sunnah wudu. Nah sekarang kita akan belajar tentang tata cara wudu. Nah saya mempunyai video, nanti kalian menyimaknya supaya mengerti tentang tata cara wudu. Assalamualaikum anak-anak. Kaifahalukum? Waalaikumsalam. Pelajaran fikih hari ini akan membahas masalah wudu. Kalian siap? Anak-anak, wudu merupakan syarat syahnya sholat. Rasulullah pernah bersabda, artinya tidak akan diterima sholatnya tanpa bersuci terlebih dahulu. Bisa saja wudu tidak sempurna, bahkan hal ini seringkali terjadi, tapi tidak disadari. Karena itu kita harus mengetahui bagaimana wudu yang benar. Apa saja yang membatalkan wudu. Dengan demikian, kita akan tahu apakah wudu kita benar atau salah. Nah, sekarang kalian perhatikan baik-baik. Inilah cara wudu yang benar. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tolong anak-anak perhatikan baik-baik. Mula-mula membaca bismillah, kemudian mencuci kedua telapak tangan masing-masing 3 kali. Berikutnya berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Kemudian mengeluarkan. Setelah itu mencuci wajah sebanyak 3 kali. Mencuci tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku sebanyak 3 kali. Saling bergantian. Seterusnya mengusap kepala dan mengusap telinga sebanyak. Terakhir mencuci kaki kanan sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian kaki kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Saling bergantian. Selesai berwudu, disunahkan membaca doa Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya, itu tadi video tentang tata cara wudu. Ya, tadi kan kalian sudah melihat tentang tata cara wudu. Bapak ingin bertanya, wudu itu kalau kita kentut batal tidak? Batal.
Buang yang besar. Hah? Kentut? Ya. Apa lagi? Hah? Buang air kecil. Ya. Itu yang membatalkan wudu. Nah, anak-anak, sekarang saya ingin membagi kelompok. Apa tugasnya? Yang pertama yaitu berdiskusi ya. Kalian itu tugasnya berdiskusi tentang niat dan gerakan wudu. Kemudian ada yang mempraktekkan. Setelah itu ya kita akan membuat sebuah poster di situ, yaitu poster tentang tata cara wudu. Nah, ini adalah materi diskusi ya, materi diskusi. Dilihat, anak-anak berdiskusi dulu. Ini materi diskusi. Diskusinya tentang tata cara berwudu dan niat. Sudah saya ingin dari kelompok 1 atau kelompok 2 itu mempraktekkan tentang tata cara wudu ya. Di situ kan ada tentang doa wudu, kemudian kita mempraktekkan ya. Coba dari kelompok kita minta kamu mempraktekkan tentang tata cara wudu. Ya, membasuh tangan, kumur-kumur, basuh hidung, muka, kepala. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk kita. Ya, sekarang kita akan membuat poster. Ya, posternya seperti ini. Contohnya, ya. Contohnya ada kelompok 1, kelompok 2 semua sama, yaitu membuat poster. Bapak sudah menyiapkan posternya. Kalian menyiapkan gunting ya, yang membawa gunting ya dikeluarkan. Yang punya gunting coba dikeluarkan. Kita akan membuat poster tentang tata cara wudu. Digunting, terus ditempel. Nah, ya nggak apa-apa. Guntingnya. Dilihat ya, ini adalah contoh poster yang sudah jadi. Anak-anak mencontoh poster ini. Yang pertama yaitu tata cara berwudu di atas sendiri, kemudian urutan langkah-langkah berwudu yang benar. Terus doa sebelum
ini nama kelompok, kemudian doa sesudah wudhu. Nah, yang bawah ini adalah urutan wudhu ya. Nih yang penting itu buat tempat sampah ya. Sudah selesai? Alhamdulillah. Kalau tugasnya sudah selesai, ya tugas per kelompok selanjutnya yaitu mempresentasi masing-masing ke kelompok. Ayo, siapa dulu yang ke depan? Maju. Kelompok 1 Ganda. Kelompok 1 di bawah. Ya. Mesa yang membaca, terus Dikis yang pegang. Dikis yang pegang. Kan Dikis? Dikis pegang. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus ya doa, terus kemudian ya basuh tangan, terus kumur-kumur, benar, basuh hidung, kemudian ya nomor 5 ya, terus ketujuh yang terakhir ya. Terima kasih, bagus untuk presentasinya. Tepuk tangan untuk kelompok
Rama yang membaca, kemudian Ridho yang pegang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan Tata cara dulu ya. Ya doa, kemudian terus kumur-kumur, basuh hidung, basuh muka, ya sampai situ. Terus kemudian telinga, yang terakhir basuh muka, kemudian ya doa sesudah wudhu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, alhamdulillah ya, kita sudah membuat poster, kemudian praktiknya sudah. Kemudian kita akan menyimpulkan dari pelajaran tadi ya, yaitu menyimpulkan manfaat tubuh itu apa ya. Manfaat tubuh itu untuk apa? Mensucikan diri dari hadas kecil, kemudian membuat wajah lebih bersih ya, kemudian mempersiapkan diri secara mental dan fisik sebelum sholat. Yang terakhir yaitu meningkatkan kesehatan ya. Orang yang rajin wudhu maka dia akan sehat karena rajin cuci muka ya, cuci tangan, cuci kaki dan lain sebagainya. Refleksi ya, refleksi itu tujuannya untuk anak-anak lebih pengetahuannya lebih berkembang dan lebih baik lagi tentang tata cara wudhu. Saya mempunyai kuis ya. Kuis ini untuk memperdalam tentang tata cara wudhu. Nah, dilihat semuanya. Dilihat kuis soal refleksi wudhu. Nanti kalian maju satu persatu, kemudian pilih jawaban yang paling benar. Apakah kalian sudah siap? Siap, alhamdulillah. Mungkin dari kelompok 1 dulu ya, nanti menjawab maju ke depan. Ya, cara mainnya gini ya. Nanti kalian kan membaca, kemudian pilih mana jawaban yang benar. Mungkin ketuanya dulu, Mesya, menjawab mana yang paling benar. Ditunjuk, maju ke depan. Di bawah ini yang termasuk membatalkan wudhu yakni. Ya, di bawah ini. Oh, ya, benar. Sebelum membaca Al-Quran disunahkan untuk. Kemudian, Gis, pilih jawaban yang paling benar, Gis. Sebelum membaca Al-Quran disunahkan untuk apa? Gis. Kita harus membasuh tangan sampai. Kita. Ayo. Ketika melakukan wudhu, kita harus membasuh tangan sampai. Sampai apa? Membasuh tangan sampai apa? Hah? Oh, ya. Apa itu? Membasuh anggota wudhu disunahkan. Sela. Ayo, coba Sela. Jawabannya benar enggak? Membasuh anggota wudhu disunahkan. Disunahkan berapa kali? 3 kali. Yang termasuk dalam wudhu. Ayo maju. Yang termasuk ke dalam rukun wudhu apa?
Hah? Salah. Membasuh anggota tubuh mendahulukan anggota badan salah. Ayo, pintu. Ayo, jawab yang mana tuh? Hah? Membasuh anggota wudhu mendahulukan anggota badan sebelah mana? Hah? Kanan atau kiri? Kanan, dan ditunjuk yang mana? Ya. Benar. Wudhu secara bahasa artinya. Ya, Adrian. Sekarang Adrian. Nah, Anda maju, ditunjuk. Wudhu secara bahasa artinya. Wudhu secara bahasa artinya yang mana jawabannya benar? Yang mana Adrian? Yang mana? Ayo ditunjuk. A apa B? Yang mana? Oh, salah. Adrian salah. Air. Gak apa-apa, coba lagi nanti. Sekarang ayo. Rama. Rama, air yang digunakan untuk Air berwudu adalah wudhu adalah apa, Ma? Ayo. Ya. membasuh anggota termasuk wudhu. Najib sih, Najib. Ayo. Najib, membasuh muka termasuk di titik wudhu yang mana, Najib? Ayo ditunjuk. A apa B? Hah? A apa B yang benar? Salah Najib. Belajar lagi, Najib. Buah yang besar atau kecil bisa wudhu. Rizky. Apa? Buah air besar atau kecil bisa titik wudhu. Apa? Ya, benar. Nah, skornya 7 dari 10 siswa. Hah? Sudah. Hah? Yo, tadi yang salah juga. Siapa yang benar? Mendapatkan dunia. Coba lagi. Ya, benar. Sahabat, tadi tidak salah. Ya sih. Coba. Sebelum membaca Al-Quran digunakan untuk apa, Dim? Nah, ditunjuk. Ya, itu masuk Najib. Ketika melakukan wudhu, kita harus membasuh tangan Apa sampai yang tadi yang salah? Ya, yang coba ya. Ketika melakukan wudhu, kita harus membasuh tangan sampai nih. Nah, coba lagi, ditekan. Ya, benar. membasuh anggota wudhu disunahkan. Udah ya? Menarik kan tidak pelajarannya? Menarik ya? Hah? Seru? Ya, alhamdulillah kalau begitu ya. Anak-anak, karena materinya sudah selesai dan waktunya pulang, anak-anak buku-bukunya dimasukkan ke dalam tas. Nah, sebelum pulang ya, anak-anak kita berdoa dulu bersama-sama. Yang ketuanya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
pandai, soleh, ya. Jangan lupa untuk minggu depan kita akan belajar tentang tayamum. Tayamum itu menggunakan debu. Kalau tadi untuk menggunakan air, untuk minggu depan kita belajar tayamum yaitu menggunakan debu. Mungkin itu yang Bapak sampaikan, semoga bermanfaat ya bagi anak-anak sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok sini juga ya, saling bersuara. Thank you.